Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Terakhir kita sampai di sini kuliahnya. Nah, coba lihat sekarang. Ini batu core. Maksudnya itu batuan di kedalaman sana yang diambil betul-betul utuh. Jadi seperti lemang ini diambilnya. Nah, kemudian ketika kalau seandainya pada posisi dangkal, ini hasil kajian lab, itu kalau seandainya pada keadaan dangkal, maksudnya itu kedalaman mungkin di bawah 500 meter ke dalam tanah, itu kan suhu relatif rendah itu. Nah, jadi ketika ada tekanan dia akan bersifat brittle, dia langsung patah, brittle. Nah, namun ketika batuan ini misalnya berada di dalam yang lebih dalam lagi sampai 7000 meter misalnya. Nah, itu kan 7000 meter kan suhu agak tinggi tuh. Sekitar 200-an, 250 kalau 7000 meter tuh. Di bawah sana itu sekitar 200-an, 250. Nah, ini ternyata batuan itu akan bersifat daktil dia. Jadi kalau dikasih gaya, dikasih tekanan, dia akan bersifat daktil. Plastik. Anda masih ingat kemarin daktil itu apanya? Daktil yaitu plastic deformation, yaitu ketika gaya dihilangkan, batuannya tidak kembali lagi seperti semula. Nah, brittle itu ketika gaya melebihi kemampuan batuan menahan, dia akan patah. Nah, jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa suhu ternyata memberikan pengaruh besar terhadap sifat batuan itu. Kalau suhunya tinggi, dia akan lebih daktil. Kalau suhu rendah, dia akan brittle. Nah, kemudian batuan itu akan memiliki beberapa tingkah laku di bawah, di dalam kerak bumi itu. Nah, kedalaman akan mempengaruhi apakah batuan itu akan bersifat brittle ataupun daktil. Tadi kita sudah jelaskan. Di makin dalam dia, suhu makin tinggi, berarti dia akan bersifat daktil. Kemudian rock type. Nah, jenis batuannya. Jenis batuan tentulah sangat menentukan. Misalnya batuan yang seperti batuan clay, kalau sudah padat itu kan menjadi batuan yang sangat padat. Nah, itu kalau seandainya clay walaupun padat, dia lebih bersifat daktil dia. Jadi dia akan lebih bersifat lentur dia daripada batuan beku, misalnya batuan beku yang keras. Nah, dia akan lebih cenderung brittle. Kemudian yang mempengaruhi yang ketiga adalah besarnya deformasi, besarnya gaya yang diterima oleh batuan tersebut. Nah, kalau seandainya besar, ya maka dia akan lebih cenderung deformasi daripada seandainya kecil gaya yang diberikan. Oke, sekarang kita bahas struktur, secondary struktur. Dulu kita sudah cerita tentang primary struktur, ada stratification, ada river mark, ada cross bedding, kemudian ada mud crack dan sebagainya. Nah, sekarang kita cerita tentang secondary structure. Jadi batuan yang dulunya sudah memiliki struktur primer, ketika ada gaya luar dia akan mengalami struktur sekunder. Nah, apa itu? Ada pertama tipenya patahan, ini patahan. Ada deep slip. Kemudian deep slip ini ada normal, patahan normal, patahan terbalik, reverse, kemudian thrust fault. Nah, kemudian ada strike slip. Ini ada ke kanan, ada ke kiri. Kemudian ini maksudnya itu deep slip itu pergeseran miring dia, jadi pergeseran miring. Kalau ini pergeserannya datar. Kemudian ada oblique slip. Nah, pergeserannya itu selain miring, dia juga secara horizontal dan vertikal. Nah, coba kita lihat ini deep slip.
Sulit tadi ada 3, ada normal. Nah normal coba lihat ini dulunya lapisannya menerus, nah sekarang turun dia. Nah ini normal fault namanya. Nah kalau reverse terbalik, ini dulunya lurus tapi ini naik. Nah ini thrust fault itu sama dengan reverse fault, tapi kemiringannya lebih kuat lagi daripada ini. Oke, kita lihat normal fault. Nah ini normal fault, ini batuan ini dulunya ini sambungannya ini ya di bawah ini yang coklat ini. Nah kita bisa lihat ini fault zona patahannya ini. Nah ini hanging wall di atas, jadi dinding yang yang tergantung itu di atas. Nah footwallnya yang di bawah, jadi kalau ini ada kemiringan, nah ini yang zona ini namanya hanging wall, zona ini namanya footwall. Oke, jadi ciri-ciri normal fault itu hanging wallnya turun. Nah, mana turunnya? Ini dia, ini tadinya di sini jadi turun, jadi hanging wallnya turun. Oke, nah jika dia bertubi-tubi, ini namanya horse, ini graben. Contoh horse graben ini di mana ini? Ini Anda pernah sampai di di lubang Jepang ya? Nah, kan nampak tuh dinding sebelah sana yang lembah Sianok ya, lembah Sianok, Ngare Sianok. Nah itu kan dinding sebelah sana kan nampak tuh. Nah nampak, jadi seolah-olah kita berdiri sini nampak dinding yang ini nih. Nah atau kita berdiri sini nampak dinding ini yang di lubang Jepang itu dalam sekali tuh, sampai kilo, kalau nggak salah sekitar 1,5 kilo tuh tanah turunnya. Kemudian reverse, nah coba lihat reverse, jadi hanging wallnya naik nih, yang bagian ini naik, ini turun. Nah reverse, nah tadi kalau kalau normal hanging wallnya turun. Coba lihat ini, kalau reverse fault itu diakibatkan oleh compressional force, jadi gaya menekan. Jadi kalau gaya saling menekan kiri kanan itu akan mengakibatkan patahan naik reverse. Kalau gaya yang saling menjauh, extensional force, dia akan menyebabkan salah satunya turun. Nah, jadi kalau seandainya Anda melihat ada normal fault, berarti dulu adanya extensional force. Nah, jadi kalau Anda melihat reverse force, berarti dulu ada compressional force, gaya tekan. Nah, ini coba lihat. Ini zona faultnya, ini berarti hanging wall, ini footwall. Nah, hanging wallnya naik, berarti reverse ini. Nah, ini thrust sama dengan reverse tapi lebih miring dia. Ini contoh thrust. Nah ini dia yang strike slip. Nah strike slip itu tidak ada perpindahan secara vertikal, jadi hanya perpindahan secara horizontal saja. Jadi ini tetap datar nih. Nah ini pindah sana, ini pindah sana. Ini strike slip fault. Nah ini yang mengakibatkannya shear force. Dulu kan ini coba lihat. Nah ini dia gaya-gaya. Nah jadi ini menyebabkan normal fault, ini menyebabkan reverse fault, ini menyebabkan thrust fault. Oke, mana dia tadi? Normal fault. Oke, udah. Nih, strike slip fault. Oke, ini nampak thrust. Ini dulunya mungkin di sini, ini mungkin di sini. Nah, ini strike slip fault. Contohnya lain lagi, misalnya coba bayangkan orang
nanam tanaman sayur nggak mungkin zigzag kayak gini, pasti dulunya lurus. Di tanah ini bergerak ke sana, tanah ini bergerak ke sana. Atau ini contoh lagi kereta api nggak mungkin nih dikasih zigzag kayak gini jalannya. Kalau ada kereta api zigzag kayak ini pasti jatuh dia nih pas di sini. Kenapa? Ada gaya apa sehingga dia bisa jatuh nih? Kalau kecepatannya misalnya 50 km ini terbalik di sini. Nah, itu kan nggak mungkin. Jadi pasti ada strike shield fault ini. Ini gaya ada ke sana, ini ada ke sana. Jadi makanya dia akan bengkok nih. Nah, ini penyebabnya adalah gaya apa? Gaya tadi. Nah, ini coba lihat. Ini pagar rumah. Nggak mungkin orang bikin pagar terputus kayak gini. Nah, jadi ini ada gerakan ke sana, ada gerakan ke sana sehingga dia putus. Oblik. Nah, oblik ini coba lihat. Selain pindah atas bawah, dia juga pindah kiri kanan. Nah, ini oblik. Oke. Ini kalau seandainya ini datar di sini, ini adalah normal fault ini. Seandainya ini datar sini, tapi dia bergeser lagi ke sana, jadi kita namakan oblik. Oke, selain patahan atau fault, ada lagi fault lipatan. Nah, lipatan itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, coba kita lihat. Ini anti-clean. Jadi kalau dia melipat ke atas dia anti-clean. Kalau melipat ke bawah syncline. Oke, ini anti-clean ini. Nah, ini anti-clean. Ini anti-clean. Ini syncline. Jadi kalau pada anti-clean itu batu yang nongol di tengah-tengahnya ini lebih mudah ini. Lebih mudah. Ini yang mana lebih tua nih. Nah, coba kita lihat dulu. Ini dengan TP ini lebih tua mana? Lebih tua ini nih. Batuannya. Kan ini posisinya bawah nih. Nah, ini di atas. Dulu kan ini kan bengkok juga ke atas ini, tapi setelah itu ada pengikisan. Nah, makanya enggak nongol lagi yang ini. Yang ini enggak nongol lagi. Nah, tapi kalau pada syncline yang di tengahnya adalah yang lebih muda. Ini lebih muda ini. Ini yang lebih tua. Kalau tadi ini yang lebih tua, ini yang lebih muda. Nah, ini kan dulunya ke sana nih, ke sana. Sekarang udah terkikis. Jadi kalau kita ceritakan ini kronologi kejadiannya dulu ya stratifikasi dulu, kemudian ada gaya, tapi gayanya tidak menimbulkan brittle, hanya sampai daktil saja sehingga terlipat dia. Kemudian kalau terkikis. Nah, ini yang paling tua, ini paling muda, ini diikuti agak tua. Semakin ke sana semakin tua. Terbalik dengan ini. Semakin ke sana semakin muda, sana makin muda. Batu ini sama dengan batu ini. Batu ini sama dengan batu ini. Itu anti-clean, syncline. Oke. Nah, yang terakhir adalah circular structure. Ada dome, ada basin. Dome ini kayak kubah, jadi kayak tempurung. Coba lihat nih. Kemudian kalau dome itu kayak tempurung ya. Kalau basin ya kayak tempurung terbalik. Kalau dome itu kayak tempurung tenggelungkup. Nah, ini enaknya saya gambar ini. Nah, coba lihat ini batuan ini. Ini nomor 7. Cari nomor 7, warnanya sama. Ini nomor 6. Ini dia nomor 6. Nomor 5 yang agak kuning, nomor 5. Jadi ini menurus dulu nih. Nomor 7. Ini nih apa nih patahannya. Coba lihat patahannya. Maksud saya itu penampangnya. Ini kuning ini menurus nih, menurus. Ini orange ini menurus. Nah, juga ke sini, juga ke sana. Nah, jadi ini betul-betul seperti tempurung terkelungkup. Nah, itu namanya dome. Nah, kalau ini adalah basin. Nah, basin coba lihat. Ini nomor 4. Ini di sini jumpa nomor 4 jumpa, nomor 6, nomor 7. Nah, tengok nih, kalau kita potong ini
ini jumpa, tapi ke sini ini jumpanya nih. Nah, ini ke sini jumpanya, ini terbalik dengan yang tadi. Ini ke sana, ini tadinya menurut ke sana, menurut ke atas, tapi terkikis. Kalau ini dulu ke sana, ini dulu ke sana, terkikis. Sana terkikis. Nah, jadi nampak nih kemiringannya beda. Kalau seandainya dom itu miringnya ke kayak gini, nah jadi seolah-olah terhubung ini. Kalau basin ini murungnya ke sana, nah ini menjauh, jadi bukan kayak gini dia. Itu beda dom dengan basin. Oke. Nah, ini join namanya. Ini tidak ini terbentuk saat ini, bukan apa namanya, ketika batuan beku dapat gaya dia akan patah-patah seperti ini. Oke, itu saja. Sampai nanti saya lanjutkan lagi. Ini suara saya heran kenapa suara saya selalu hilang kayak gini nih. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa dengan suara saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.